Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi teman-teman. Kita ngebahas zodiak Capricorn di tahun 2022. Jadi ini kehidupan zodiak Capricorn ya di tahun 2022. Ini berhubungan dengan kehidupan, keuangan, asmara dan juga pekerjaan ya seperti itu. Dan ini energi general teman-teman, pastinya tidak akan resonate ya untuk semua orang. Jadi kalian lebih bijaksana aja dalam memahaminya ya seperti itu. Sesuaikan dengan kondisi kalian saat ini. Dan seperti biasa, kalau kalian berkenan untuk memiliki gelang, ini gelang energi yang udah diisi dengan spiritual, dengan kekuatan batiniah bersumber kepada kekuatan Tuhan. Manfaatnya untuk kelancaran rezeki, memudahkan urusan kalian, dan membuka aura positif, membantu melepaskan aura negatif. Itu biayanya sekitar 200.000 teman-teman, dan kalian bisa hubungi saya via WA ya. Bisa dikirim ke luar negeri kalau kalian berkenan, silahkan. WA-nya ada di box deskripsi video ini seperti itu ya. Dan kalau kalian misalnya mau diramal pembacaan garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupan kalian sampai akhir hayat. Itu biayanya sekitar 100.000, dan itu kalian bisa hubungi saya via WA seperti itu. Kalau mau personal reading atau konsultasi sama ya via WA. Kita bahas untuk zodiak Capricorn ya. Kehidupan zodiak Capricorn di tahun 2022 ini sepertinya kalian semakin baik, semakin bijaksana, semakin mandiri, dan semakin bisa menyelesaikan segala permasalahan kalian itu dengan kepala dingin atau kebijaksanaan. Dan kalian juga banyak belajar dari kehidupan kalian sebelumnya, banyak istilahnya semakin bersabar dan semakin tenang dalam menghadapi apapun. Begitu juga istilahnya ketika kalian menghadapi seseorang yang membuat kalian sangat emosi atau naik darah, karena mungkin dia terlalu banyak menyakiti kalian, dan entah perbuatannya, entah secara misalnya berhubungan dengan pekerjaan, usaha, ataupun apapun itu. Kalian bisa menghadapi semua itu dengan kepala dingin sehingga hasilnya sangat memuaskan ya. Ada perlawanan tapi secara halus. Dan di sini kalian juga semakin bisa istilahnya memilah dan memilih mana yang baik, mana yang tidak. Dalam arti untuk menilai orang pun kalian udah mulai bisa ya, mulai pintar dengan intuisi kalian, dengan pengalaman kalian yang udah. Jadi kalian bisa mengerti orang ini tulus atau enggak buat kalian. Tapi di sini ada memang sesuatu yang akan terungkap, seperti pengkhianatan seseorang atau orang-orang tertentu yang mengkhianati kalian selama ini. Ini berhubungan dengan pekerjaan, usaha, dan juga bahkan rumah tangga secara pribadi ya teman-teman. Dan di sini sepertinya akan terungkap ya, sumbernya itu akan terungkap, dan itu kalian bisa mengetahui, bahkan kalian tuh kaget dengan itu. Oh ternyata nggak menyangka ini dia yang selama ini menjadi istilahnya titik tolak segala permasalahan, dan ternyata itu orang-orang yang memang sangat kalian kenal, atau orang yang orang yang memang selama ini kalian curigai seperti itu ya teman-teman. Di sini kalian juga semakin bisa istilahnya membandingkan mana yang tulus, mana yang tidak. Tetapi di sini kabar buruknya ya, kabar yang tidak enaknya itu kalian seperti akan kehilangan seseorang yang memang selama ini mendukung kalian. Ini bisa keluarga, bisa orang tua, bisa teman, bisa pasangan, bisa orang terdekat ya, memang yang selama ini mendukung kalian dalam hal finansial, kesuksesan, usaha, atau apapun itu. Mungkin akan kembali kepada Tuhan karena usia ya, atau karena sakit, atau bisa juga akan pergi jauh, misalnya ke luar negeri, ke luar kota, ke luar daerah, dan itu otomatis tidak selalu dekat dengan kalian seperti yang selama ini terjadi ya, seperti itu. Walaupun memang suka ada komunikasi lewat telepon, tapi tetap tidak sama seperti ketika dekat seperti itu ya. Dan di sini kalian juga bisa istilahnya memberikan istilahnya peluang pekerjaan buat orang banyak, karena sepertinya ada beberapa dari kalian yang akan menjadi usaha atau punya usaha sendiri yang memang istilahnya membutuhkan karyawan misalnya, atau kalian punya kedudukan tertentu yang istilahnya otomatis bisa memasukkan kerja ya, seperti itu, bisa memberikan peluang kerja untuk orang-orang yang kalian tolong, seperti misalnya keluarga, saudara, atau teman, bisa seperti itu. Ada yang seperti itu. Atau kalau kalian di bidang misal pertanian atau apapun itu, sepertinya memang kalian akan panen besar atau panen banyak, atau ada keuntungan tertentu yang membutuhkan banyak orang untuk membantu kalian. Dan ini memang ranahnya ada yang besar, ada yang kecil ya, tapi ini akan bermanfaat buat membuka lapangan pekerjaan
untuk orang lain. Dalam arti mungkin bisa aja kalian misalnya usaha usaha sendiri, bikin istilah contoh ada ya, keripik singkong, keripik pisang. Ini kan kalau misalnya ranahnya besar bisa membutuhkan karyawan seperti itu. Dan di sini kalian juga harus benar-benar yakin dan percaya bahwa keadilan Tuhan itu ada. Jangan sampai ketika kalian istilahnya untuk mencapai sesuatu merasa kelelahan atau merasa tidak mudah, itu kalian merasa Tuhan itu kok tidak adil. Jangan seperti itu ya. Atau kalian misalnya dihianati oleh seseorang yang kalian percaya, kok Tuhan ini tidak adil. Jangan seperti itu. Justru ketika diungkapkan itu Tuhan adil, biar kalian gak kelamaan dibohongi orang seperti itu. Dan kalian harus banyak bersyukur teman-temannya dengan apapun yang kalian rasakan, apapun yang kalian alami, apapun yang terjadi kepada kalian, karena ini pelajaran hidup yang berharga yang bisa membuat kalian menjadi orang yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih bisa melihat kehidupan ke depan dengan sangat baik kalau kalian mau belajar tentunya dengan kebijaksanaan. Dan suatu saat mungkin saja di antara kalian akan menjadi seorang pengusaha besar yang akan banyak istilahnya punya tanggung jawab besar untuk orang banyak berbagai ranah ya, mungkin saja. Walaupun memang di sini tidak semua, tapi sepertinya akan ada, tapi nggak tahu di tahun berapa seperti itu. Dan finansial yang kalian kumpulkan juga udah mulai banyak istilahnya terkumpul atau udah mulai terbuka untuk rezeki, dalam arti kalian bisa menabung, bisa menikmati hidup dengan lebih tenang ya, karena mungkin untuk kehidupan sehari-hari cukup, atau bahkan ada yang punya modal untuk buka usaha, entah punya tabungan sendiri atau misalnya pinjamannya di ACC oleh bank seperti itu. Dan ini memang panjang ya sepertinya. Dan untuk Januari, Februari, Maret, April, Mei, ini gelombangnya hampir sama. Ini perjuangan yang besar untuk hidup kalian. Jadi ketika kalian ingin mempunyai sesuatu atau ingin mencapai sesuatu, harus benar-benar berjuang dengan sekuat tenaga, dengan kemampuan kalian, dibarengi dengan kesabaran, dengan keyakinan kepada Tuhan, dan terus istilahnya kalian belajar dan belajar, insya Allah akan membuahkan hasil. Tapi di Juni, Juli, Agustus ini sepertinya memang ada peluang besar untuk kalian maju atau sukses atau tercapainya suatu keimpian atau tujuan kalian. Dan ini memang sangat diberikan kemudahan ya oleh Tuhan, seperti banyak prestasi, banyak kata selamat, atau istilahnya banyak harapan-harapan yang tercapai dan terwujud, dan itu membuat kalian merasa sangat bahagia dan nyaman. Dan juga banyak orang terbantu dengan kalian, bisa dalam pekerjaan, usaha, bisa juga di bidang pengobatan, di bidang terapi atau apapun itu ya. Banyak orang yang terbantu dengan kalian. Sesuaikan ya dengan energi kalian. Atau kalian sepertinya bisa juga ketika keluarga kalian membutuhkan istilahnya bantuan secara keuangan, bisa sakit, bisa memang karena apapun, kalian bisa memberikan bantuan untuk meminjamkan atau apapun itu ya. Seperti itu teman-teman, karena kalian punya uangnya, punya seperti itu. Tapi memang harus hati-hati untuk minjemin uang untuk orang-orang tertentu, jangan dulu karena takutnya susah bayar. Dan ini di bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember ini sepertinya memang ada banyak hal yang akan tercapai dalam hidup kalian. Ini kalian bisa membeli rumah, bisa atau membangun rumah, atau ACC rumah kalian dikabulkan oleh bank, atau misalnya ada apa ya, ini kalian bisa membeli kendaraan baru, atau bisa juga kalian membuka usaha baru, atau ada juga dari kalian yang akan mendapatkan rezeki besar yang berhubungan dengan bonus atau tanda tangan kontrak, atau misalnya kalau kalian punya proyek itu selesai ya, tinggal mengambil hasilnya. Jadi panennya seperti itu. Tapi di sini untuk asmara, untuk yang single ini memang harus benar-benar hati-hati, karena sepertinya masih banyak orang yang ingin memanipulasi atau memanfaatkan keuangan kalian atau ketulusan kalian teman-teman. Kalau misalnya kalian ini single ini mulai berkembang dalam hal pekerjaan, karir ataupun usaha, tapi untuk hal asmara emang di pertengahan tahun baru menemukan yang terbaik. Itu pun nggak semua ya. Dan akhir tahun ada yang akan menikah, ada yang bertunangan, tapi ada juga yang memang yang tadinya digantung itu benar-benar punya komitmen yang pasti atau yang jelas seperti itu. Dan kalian juga semakin yakin dan percaya Tuhan itu ada, dan semakin taat kepada Tuhan secara spiritual semakin baik. Seperti itu teman-teman ya. Dan untuk yang kantor, di perkantoran ini harus benar-benar teliti dalam hal dokumen-dokumen apapun, karena ini sepertinya kalau kalian salah, ini kalian akan terjerat dengan tanda tangan yang salah, dan itu membuat kalian punya utang atau ada kesalahan tertentu yang membuat karir kalian turun ya, berkurangnya kepercayaan yang sangat luar biasa.
Kalau kalian di bidang politik ini sepertinya memang banyak dari kalian yang akan mendapatkan rezeki besar, ada proyek atau misalnya ada hal-hal yang memang bagus ya hasilnya kelar, atau akan ada mutasi-mutasi yang membuat kalian malah beruntung ya, misal pindah kerja yang buat kalian lebih sukses, tapi di sini memang tanggung jawabnya dan tantangannya juga lebih besar. Dan di sini untuk yang kalian di bidang kesehatan memang bagus rezekinya, tapi harus hati-hati dengan kesehatan kalian. Yang terapi atau tani di sini memang kalau terapi ini sepertinya memang jobnya bagus ya, lagi bagus antara awal tahun sampai ke pertengahan, dan September, Oktober, November itu bagus, tapi di sini memang harus hati-hati dengan kesehatan kalian ya. Jangan sampai istilahnya malah kalian akan sakit. Karena ini kalau orang apa ya? Kalau kalian di bidang terapi, kalau kalian enggak menjaga dan kalian usianya udah agak lanjut dan juga banyak kelelahan dan kurang menjaga kesehatan, akan terkena stroke. Takutnya seperti itu, teman-teman ya. Karena banyak urat-urat yang memang cara kerjanya kurang bagus saat itu. Dan di sini kalian juga sepertinya banyak, kalau kalian ingin ke luar negeri, ini kalian akan mendapatkan pekerjaan yang baik dan bos yang baik di sini Capricorn ya. Tapi memang kalian harus sabar karena ini mulai terlihat di antara ada Januari, Februari ada, tapi ada juga di Maret, April, Mei, Juni, Juli. Itu ya, sesuaikan ya dengan energi kalian. Dan di sini kalau kalian usaha dagang, kalian coba cari usaha yang memang ini untuk saat ini nih harus benar-benar yang banyak dipakai oleh orang sehari-hari. Kalau yang masih jarang-jarang dipakai nggak usah dulu ya, takutnya nanti nggak lancar seperti itu teman-teman ya. Kalau misalnya kalian di bidang elektronik atau misalnya di bidang proyek atau apapun itu sebenarnya emang agak bagus, tapi memang di pertengahan mulai kelihatan seperti itu ya teman-teman. Semoga kalian sukses ya, semoga bahagia. Tapi di sini memang untuk zodiak Capricorn, bagi kalian yang udah 7 tahun atau 6 tahun atau 5 tahun gak punya pasangan, mungkin akan ketemu orang baru atau kebanyakan orang baru sih ya. Ini orang baru, walaupun ada orang lama tapi sedikit energinya yang akan istilahnya membawa kebahagiaan buat kalian, dalam arti akan bertemu dengan jodoh seperti itu. Tapi di sini bagi kalian yang memang istilahnya ingin menjadi seseorang, misalnya ingin menjadi seseorang yang memang misalnya contoh aja ya, misalnya kalian ingin menjadi seorang penyanyi atau ingin menjadi seorang dokter atau ingin menjadi seorang insinyur, ini memang harus kerja keras banget. Karena sepertinya kalau jadi PNS gitu harus kerja keras banget, karena ini sepertinya memang cobaannya akan agak banyak. Ini berhubungan dengan finansial dan juga dengan saingan kerja ya, seperti itu teman-teman ya. Semoga kalian sukses ya, semoga bahagia. Terima kasih telah mendukung channel aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.